Bunga sana nanti dimasukkan sekalian ke atas. Nanti aja. Nanti aja. Nanti aja. Setelah upacara. Ini nanti setelah disimbolin taruh ke atas sih. Di atasnya aja. Di atas ya. Jadi tidak dimasukin. Para pekabungan yang kami hormati, kita akan mulai upacara pemakaman dari Ibu Teresia Warsini. Sebelumnya kita akan memujikan satu pujian Oh Yerusalem Kota Mulia. Yerusalem Kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem Kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Kita pujikan sekali lagi. Oh Yerusalem Kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem Kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Bapa dalam sorga, kami ada di tempat ini sebagai bukti bahwa tubuh yang kami miliki ditanam dalam kehinaan, tetapi Engkau akan membangkitkan dalam tubuh kemuliaan ketika Engkau datang kembali. Oleh karena itu di tempat ini kami ingin membangun suatu mesbah peringatan bahwa hamba-Mu Ibu Teresia adalah hamba yang setia, dan nanti kami bersama-sama akan memakamkannya dengan penuh hormat, karena kami tahu hamba-Mu ini ditabur, dimakamkan, dan suatu saat
kubur ini akan terbelah dan Ibu kekasih kami, Ibu Teresia akan dibangkitkan dalam satu tubuh yang baru untuk bertemu dengan Engkau, mendahului anak-anakmu yang Engkau izinkan untuk tetap hidup sampai Engkau datang yang kedua. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu berkati tempat ini, berkati kami semua yang ada di tempat ini, karena ini akan menjadi tempat yang indah ketika Engkau datang kali yang kedua. Kami mau mendengar firman-Mu, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Tempat ini dikenal sebagai makam, saudara. Saya sudah lama tidak terbiasa menggunakan istilah makam. Satu saat saya jalan-jalan, lalu tiba-tiba ada jalan buntu, saya coba masuki, ternyata itu sebutan saya sebelumnya adalah kuburan. Lalu saya tanya kepada seorang yang tinggal di situ, sedang duduk di halaman bersama dengan anaknya, "Mas, ini betul kuburan ya?" Dan saya malu, saudara, karena apa? Dia tidak menjawab begini, "Iya Pak, ini betul kuburan." Dia berkata begini, "Iya Pak, ini makam." Kelihatannya tempatnya sama, saudara, tetapi sebutannya berbeda. Saya rasa memang akan lebih merasa tersanjung atau lebih indah dengan istilah makam daripada kuburan. Nah, hari ini kita ada di tempat ini bukan sekedar makam biasa, walaupun kita sudah menyebutnya dengan istilah yang membuat kita lebih diindahkan, lebih menghormati yang akan kita makamkan. Tetapi tempat ini juga nanti ketika Tuhan Yesus datang kembali, kuburan-kuburan orang-orang percaya yang ada akan terbongkar, akan terbelah. Lalu mayat-mayat yang sudah menjadi tanah akan dibangkitkan dalam tubuh yang baru, penuh kemuliaan. Lalu naik. Saudara, tidak perlu pesawat angkasa, luar angkasa, tetapi dengan kekuatan Tuhan akan naik dan berjumpa dengan Tuhan di awan-awan. Lalu kita semua yang masih hidup, kalau pada waktu itu kita sedang ada di makam ini, maka kita akan terkejut melihat tubuh kekasih kita yang dibangkitkan dalam kemuliaan. Rupa kita tidak akan bangling, tetapi tubuhnya beda jauh dengan sebelumnya. Saudara-saudara, penuh dengan kemuliaan. Oleh karena itu, ketika nanti kita bersama-sama memakamkan, menutup dengan tanah, mari di dalam hati kita secara iman kita melihat ini bukan sekedar makam dengan batu nisan di atasnya. Batu nisan boleh kita tulis dengan kata-kata, kalimat-kalimat yang indah. Tetapi jauh daripada itu, dari tempat ini, ibu kita akan bangkit. Penuh kemuliaan. Saya akan bacakan firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 58. Dan sesudah yang dapat binasa ini, Ibu Teresia
termasuk di sini. Sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Mengenakan artinya nanti akan berganti seperti pakaian kita. Saudara, bisa berganti, tidak melungsungi, tidak, tetapi betul-betul mendapat tubuh yang baru. Dan yang dapat mati ini, kita semua masih dapat mati. Saya selalu berdoa dengan istri, mau melayani sampai Tuhan Yesus datang. Artinya kami berdua rindu tidak mati sampai Tuhan Yesus datang. Apa ada di antara kita yang punya kerinduan seperti itu? Bergabung dengan saya. Haleluya. Tetapi kita tidak dapat membatasi panggilan Tuhan. Ketika saatnya Dia memanggil kita untuk pulang, anakku, untuk tinggal berdiam bersama dengan aku, kita tidak dapat semoyo, saudara. Kita harus berangkat. Kita semua masih dapat mati. Dan yang dapat mati ini, termasuk Ibu Teresia, mengenakan yang tidak dapat mati. Wow. Tadi di rumah saya menyebutkan bahwa kematian bukan akhir segala sesuatu. Karena apa? Yang dapat mati itu nanti akan mengenakan yang tidak dapat mati. Maut tidak dapat lagi menyentuh kita yang percaya pada Tuhan. Firman Tuhan kita ini suatu kepastian, kebenaran yang pasti dapat dipakai sebagai dasar iman, wawasan hidup, yaitu hal-hal kebenaran yang tidak dapat diragukan. Tadi pagi, tadi di rumah duka, sudah siang ya, bukan pagi lagi, firman Tuhan mengatakan bahwa berpisah dengan tubuh untuk berdiam bersama dengan Tuhan. Satu kepastian. Tidak ada keraguan. Ayat itu tidak berkata berpisah dengan tubuh. Dan bisa saja berdiam dengan Kristus. Tidak tahu kemana. Ya, jelas. Pasti. Yang saya sampaikan hari ini juga pasti. Dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Satu kepastian. Ibu Teresia, nanti yang mati ini, yang dapat mati ini, mengenakan yang tidak dapat mati. Pasti. Ya, dan ini tempatnya, monumen yang luar biasa. Kita sering takut kalau ke makam. Tetapi bagi orang-orang percaya, makam itu bukan tempat peristirahatan terakhir, tetapi tempat penantian. Tubuhnya, rohnya sudah berdiam bersama dengan Tuhan. Sudah tidak diragukan lagi. Tetapi tubuhnya nanti menyusul, akan dibangkitkan. Yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan oleh kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah semangatmu? Semangat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Maut akan ditelan oleh kemenangan. Kemenangan yang bagaimana? Kebangkitan. Saudara,
Kalau saja kita tahu tanggalnya, Tuhan Yesus datang. Dan kalau saja tanggal itu di antara keluarga masih ada yang diizinkan Tuhan hidup, pada tanggal itu datanglah ke tempat ini. Saudara akan melihat kubur ini terbongkar, terbelah, dan ibu kita, keluarga kita akan bangkit dalam tubuh kemuliaan, dan kita melihat dengan mata telanjang. Wow, luar biasa. Tetapi memang Tuhan tidak memberitahu kapan persisnya dia datang. Tetapi itu adalah kepastian. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kita tahu bahwa dalam persekutuanmu, jerih payahmu, kematian bukan akhir segalanya. Ketika kita memakamkan kekasih kita, ini bukan akhir segalanya. Dia berpindah dari yang fana kepada yang kekal. Tubuh kemuliaan. Di dalam firman Tuhan ada istilah tubuh kita yang masih hidup ini disebut sebagai kemah. Kemah itu artinya tenda. Artinya kemah kayak kemah pramuka itu ya. Kemah untuk camp di hutan pinus. Sementara bongkar pasang, knockdown. Sudah disebut sebagai kemah sementara. Tetapi kemah ini nanti akan dibongkar dan diganti dengan rumah. Rumah itu permanen. Saudara, tubuh kebangkitan itu nanti permanen. Dan akan bersama-sama dengan Tuhan. Menyatu. Oleh karena itu, saudara-saudara, nasihat firman Tuhan bagi kita yang masih hidup, teguh, berdirilah teguh, jangan goyah, sedih, betul, tetapi kita punya pengharapan. Jangan berpikir setelah kematian habis, tidak ada pengharapan. Tidak, berdirilah teguh dalam ini. Firman Tuhan ini kepastian. Kebenaran yang pasti dan bisa dilakukan. Kita pegang teguh, tetap percaya Tuhan, tetap layani Tuhan. Karena apa? Jerih payahmu tidak sia-sia. Jerih payah dari Ibu Teresia tidak sia-sia. Pergumulan-pergumulan pelayanan yang dilakukan bersama dengan suaminya. Saya dengar Pak Badio juga dimakamkan di sini ya. Oh, dekat ya. Berarti senang mereka. Ya loh. Kalau satu di sini, satu di Semarang kan. Jerih lelah mereka tidak sia-sia. Anak-anak, jerih lelah ayah ibumu tidak sia-sia. Jemaat, jerih lelah gembalamu tidak sia-sia. Tidak berakhir di tempat ini. Karena semua pekerjaannya mengikuti dia. Haleluya. Oleh karena itu, sebentar kita akan tutup makam ini bersama-sama dengan penuh ucapan syukur. Dan kita akan berkata, dari tanah tubuhmu akan kembali ke tanah. Untuk sementara waktu, diproses
dari tubuh yang utuh menjadi hancur, lalu tinggal tulang-tulang. Rambut tidak hilang. Saya pernah memimpin upacara perpindahan makam ya di Semarang, dan ketika dibongkar, saudara, saya kaget masih ada sisa-sisa yang tetap utuh. Dan itu tidak heran, saudara, kalau kita mengikuti acara-acara adat di suku tertentu di Sulawesi, maka mayat-mayat itu saya baru saja melihat di video Facebook masih bisa diambil, masih bisa diganti pakaiannya, masih bisa ya ada bagian-bagian yang utuh. Tetapi bukan itu nanti yang dibangkitkan. Kalau itu yang dibangkitkan, kita ketakutan, saudara. Kita bisa lari pontang-panting. Tetapi yang dibangkitkan adalah tubuh kemuliaan. Yang pakai kacamata tidak pakai kacamata lagi. Yang pesek tidak pesek lagi. Yang pendek tidak pendek lagi. Semua standar ciptaan Tuhan yang mulia. Itulah pengharapan kita. Dan mari kita akan bersama-sama mengikuti, kita akan makamkan dalam nama Tuhan Yesus kembali ke tanah, tetapi rohnya bersatu bersama-sama dengan Tuhan. Amin.